Jadi perubahannya seperti itu deh ya. Untuk mulai besok karantina sudah dibuka. Jadi artinya orang dari Makau ke Cina, ke Zhuhai udah nggak perlu dikarantina lagi. Karena kemarin sempat ditutup lagi kan Pak Johnson? Iya. Sempat ditutup, jadi sempat harus karantina lagi. Nah sekarang karantina sudah dibuka. Cuman syaratnya untuk masuk ke Zhuhai adalah harus memiliki rekod atau bukti bahwa sudah divaksin setidaknya sekali. Lalu juga memegang result atau hasil swab test negatif yang dalam waktu 48 jam ya. Kalau cuma ada salah satunya, sekali lagi akan ditolak, tidak akan diterima. Jadi harus memiliki kedua-duanya untuk bisa diterima masuk. Selain itu, orang-orang yang kerja di hotel karantina, hotel yang dipakai untuk karantina dengan posisi yang cukup riskan ya, yang mungkin berhubungan misalnya mungkin mengantar makanan ke kamar, itu katanya dilarang ya, nggak boleh. Tentunya selain itu juga yang medical certificate-nya, health declaration-nya itu warnanya yellow sama red juga tidak boleh masuk. Itu sudah pastilah, semua sudah tahu ya. Selain itu juga juru rawat atau pekerja kesehatan lah ya, tenaga kerja kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19 juga tidak boleh, nggak bisa terima. Ini akan menjadi semakin ketat sih sebenarnya ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang masuk ke Cina. Nah tadi pertanyaan Pak Johnson cukup baik sekali, yaitu berhubungan dengan BMI ya, Buruh Migran Indonesia. Boleh disebutkan lagi Pak Johnson pertanyaannya tadi? Pertanyaan ya, aku aneh, agent bilang yang sudah finish kontrak itu mau bikin visa itu harus ke Cina dulu kan. Tapi yang vaksin BioNTech itu nggak diterima, Bu. Jadi beberapa waktu lalu kita memang juga sudah pernah bahas ini sih ya, yaitu di mana rumor yang ada adalah kalau masuk ke Cina, karena kan kalau mau ganti visa atau apa kita harus keluar ke Cina dulu ya. Iya. Jadi buruh migran harus keluar ke Cina dulu, muter sih sebenarnya gitu ya. Untuk itu mereka yang mau ngambil visa ke Cina cuman boleh ambil kalau seandainya, rumornya saat itu adalah kalau seandainya punya vaksin atau sudah divaksin dengan vaksin Sinopharm, vaksin Cina. Waktu itu baru rumor gitu ya. Kita juga nggak tahu jelas banget saat itu apakah benar BioNTech ditolak gitu ya. Nah sekarang dengar-dengar katanya benar ditolak ya, menurut agen. Ini menurut agen pekerjaan ya, ditolak. Karena Jadi kalau mau bikin sendiri sulit sekali kalau bikin visa sendiri. Harus minta bantuan dari agent. Dan agen tidak terima kalau seandainya vaksinnya BioNTech kan ya. Iya. Ya memang baru-baru ini juga istri saya kerja di agensi tenaga kerja juga. Jadi ada berapa kali juga yang mendaftar pekerjaan itu pakai visanya vaksinnya BioNTech ya. Dan istri saya sempat bilang memang tampaknya sedikit susah memang gitu ya, tapi dicoba aja gitu ya. Jadi ini baru info baru ini saya dari Pak Johnson, karena selama ini istri saya selalu bilang coba aja gitu loh, kita belum tahu bakal ditolak apa enggak gitu loh. Tapi ya sekarang saya dengar dari Pak Johnson berarti sudah confirm loh, sudah konfirmasi bahwa kalau vaksinnya itu BioNTech nggak akan diterima gitu. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi dengan semua BMI yang sudah pada vaksin BioNTech. Yang jelas kalau belum vaksin lebih baik ambil yang Sinopharm saja. Iya. Untuk yang belum vaksin ya teman-teman, karena kalau masih mau kerja di Makau ya ikutin saja lah apa yang paling banyak berlaku lah seperti itu ya. Dan aku mau kasih tahu itu minggu kemarin tuh kan aku ngomong batasnya untuk lapor alamat itu sampai Februari ya. Iya, ternyata bukan. Tuh kan. Februari bulan ini tanggal 20. Tanggal 20 Oktober. Paling akhir. Iya. Oke, teman-teman, itu update ya. Jadi data alamat ya yang harus diregister, harus dimasukkan kepada kantor imigrasi seperti yang kita sudah bahas berapa waktu lalu ya. Waktu itu kita salah kasih informasi, kita bilang waktu itu awal tahun depan. Ternyata batas waktunya itu tanggal 20 Oktober. Jadi bulan ini. Iya, jadi bulan ini ya, 20 Oktober. Jadi sebelum 20 Oktober teman-teman ayo cepat-cepat ambil formulirnya dan isi formulirnya dan masukkan ke dalam departemen imigrasi. Mungkin tanya agen
tenaga kerja kalau yang nggak jelas ya seperti Iya, itu. iya, iya. Iya. Ya memang kondisi sekarang ini akan menjadi semakin rumit gitu ya. Apalagi ya karena border sudah dibuka. Jadi ya sewaktu-waktu seperti itu loh. Kita kan belum juga 1 bulan ya. Kalau nggak salah 1 bulan baru lewat dikit. Kita baru tes massal COVID waktu itu, terus tiba-tiba kita sudah harus tes massal lagi kemarin, ya kan? Yang disebabkan karena little outbreaks ya, maksudnya terjangkit secara minor lah, nggak major juga, walaupun memang cukup mencekam karena jumlah kasus COVID di Makau tiba-tiba naik dengan cepat memang waktu itu kan. Tapi ya terkontain di dalam satu tempat lah, satu daerah, karena itu di satu hotel semua ya. Jadi yang kena security guardnya gitu. Nah, berbicara tentang itu juga, satu topik lain yang ingin saya bahas adalah bagaimana ternyata teman-teman kita yang security guard ini, khususnya mereka berlatar belakang asal Nepal, dan mereka merasa diperlakukan berbeda semenjak kejadian ini. Mereka merasa didiskriminasi. Mereka merasa katanya orang lokal kalau ngelihat orang Nepal saat ini jadi kayak takut gitu, seakan-akan gara-gara mereka COVID ini jadi naik gitu loh. Dan mereka katanya diperlakukan dengan tidak baik. Apakah ini yang Pak Johnson lihat akhir-akhir ini di Makau, bahwa orang Nepal di Iya, Makau ini diperlakukan aku dengarnya karena kebanyakan orang Nepal itu diabaikan COVID-19 ini. Dia kumpul-kumpul di kosannya itu, atau di luar, kadang nggak pakai masker gitu. Jadi sekarang ada kejadian ini, banyak teman-teman takut kalau orang Nepal itu. Ini banyak teman-teman maksudnya orang lokal apa orang sesama orang Indo, Indonesia? orang Indonesia. Oh, bahkan orang Indonesia juga? Iya. Orang Iya. Indonesia juga, karena berita yang saya dapat itu berbicara tentang orang lokal Makau, Puntean. Enggak, aku dengarnya dari memperlakukan orang Nepal secara berbeda. Jadi ini orang sesama orang asing, malah sesama buruh migran. Iya. Mereka juga merasa takut kalau kumpul-kumpul dengan orang Nepal gitu ya. Dan adanya orang itu orang Indo, temennya banyak orang Nepal. Jadi mengimbau janganlah cari teman yang lokal, atau cari teman, jangan jalan sama orang Nepal gitu. Kalau menurut Pak Johnson deh, cara pandang seperti ini gimana? Iya betul lah, karena satu orang itu pendapatku sendiri ya. Orang Nepal itu agak licik orangnya. Untuk mencari keuntungan aja. Dia cuma gayanya, tampaknya ganteng, besar gitu aja. Padahal kebanyakan aku rasanya hatinya mereka kurang baik. Ya, mungkin saya rasa ada cukup banyak yang seperti itu, tapi saya rasa sangat penting untuk kita tekankan bahwa tidak semuanya seperti itu gitu. Karena saya sendiri pun ada mengenal 2 atau 3 orang ya. Saya nggak kenal terlalu banyak orang Nepal, tapi saya kenal ada 2 sampai 3 orang Nepal yang cukup baik menurut saya. Ya tentu nggak sempurna, tapi cukup baik gitulah ya. Dan artinya nggak juga serta-merta berpikiran jahat selalu gitu ya. Dan terlebih berbicara kembali lagi tentang masalah COVID ini, saya rasa mereka juga nggak mau untuk terjangkit gitu loh. Walaupun ya mungkin ada kasus kelalaian gitu ya, karena jarang mau pakai masker lah atau apa gitu. Tapi saya rasa mereka mungkin lakukan itu atas pemikiran bahwa di Makau ini aman gitu loh. Karena setelah saya analisa dan pelajari lagi, saya kira bukan cuma mereka yang buka masker, Pak Johnson gitu ya. Terus terang yang paling banyak suka buka masker itu orang bule di sini gitu loh. Orang-orang dari negara barat lah gitu ya. Karena banyak juga dari mereka memiliki tendensi yang tidak mau patuh dengan pakai masker ini, karena menurut mereka Makau ini udah aman kok, mau sampai kapan kita diatur-atur kayak begini gitu loh. Jadi saya kira bukan cuma mereka gitu ya, dan sangat penting untuk kita perhatikan bahwa ya benar, mungkin ada sekali lagi yang tadi kita bicarakan, ada yang masih suka party-party walaupun kondisinya kayak gini ya. Kan kita yang lihat sendiri, kita yang punya teman. Jadi kalau melihat teman-teman kita atau orang di sekeliling kita yang masih suka seperti itu, party-party dengan tidak pakai masker dan lain sebagainya, ya itu dihindari dulu, benar. Tapi bukan berarti seluruh orang Nepal kita harus hindari gitu loh, karena nggak semuanya seperti itu. Sama halnya dengan saya katakan tadi, banyak orang bule yang saya lihat di tengah jalan pada nggak mau pakai masker. Kadang-kadang saya ngeliat aja, saya suka mau naik otak sendiri gitu, saya mau marah gitu loh. Tapi nggak semuanya seperti itu gitu ya. Jadi
lihat saja sendiri loh, masing-masing mengenali orang-orang yang ada di sekelilingnya, baik itu orang Nepal kah, orang bule kah, orang Indonesia kah, orang Filipina kah. Saya kira di semua ras dan asal bangsa dan negara semuanya ada ya yang tunduk sama peraturan, tapi ada juga yang nakal, Pak Johnson gitu loh. Jadi dilihat saja yang mana yang tidak mau dengar kata dengan peraturan atau protokol kesehatan, nah itu yang mungkin dijauhi gitu loh. Karena saya rasa kalau ini tidak ditekankan, ini berbahaya karena rasisme akan menjadi tinggi di Makau. Dan mungkin sekarang orang Indonesia dan orang Filipina merasa anti terhadap orang Nepal ya, tetapi jangan lupa kita sama-sama orang minoritas loh. Mungkin sekarang orang Nepal yang dimusuhin. Bagaimana kalau nanti ternyata kasusnya adalah pembantu rumah tangga asal Indonesia yang kena, lalu satu kena ke yang lainnya, apalagi orang Indonesia banyak yang suka kumpul-kumpul di dalam organisasi atau gereja Indonesia, satu kena semuanya. Dan bukan tidak mungkin yang berikutnya orang Indonesia dimusuhin gitu loh. Dan juga bukan tidak mungkin yang berikutnya orang Filipina dimusuhin atau orang bule dimusuhin, seperti itu. Jadi saya kira walaupun benar kita harus menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terlepas dari asalnya dari mana, pokoknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam protokol kesehatan ya kita hindari. Tetapi jangan sampai kasus kejadian ini membuat kita menjadi menghakimi orang-orang yang berasal dari Nepal, karena sekali lagi nggak semuanya seperti itu saya rasa ya. Ya, berbicara tentang ini tentunya ya kita juga diingatkan memang hasilnya sendiri oleh karena kelalaian segelintir orang ya jadi merugikan banyak orang memang gitu loh ya. Jadi semuanya kita harus COVID test bersama-sama lagi gitu ya. Saya paling kesian yang orang tua Pak Johnson gitu loh, karena harus ya walaupun ngantrinya udah nggak terlalu parah kayak sebelumnya ya, tapi tetap saja gitu loh orang tua harus keluar lagi. Lalu anak kecil yang sudah trauma ngelihat apa swab test seperti ini gitu kan, tapi ya harus dilakukan gitu. Jadi ya resultnya atau hasilnya ya akhirnya merugikan orang-orang. Cuman saya sempat berpikir sih mungkin ya ini pendapat saya aja, nggak semuanya merasa dirugikan nih Pak Johnson. Soalnya yang ketiga topik saya ingin bahas adalah teman-teman BMI yang menerima undangan untuk dikarantina karena ada di bus yang sama dengan security guard itu. Nah saya kebayang, saya kira nih ada beberapa orang di antara teman BMI ini atau teman buruh migran ini yang malah jadinya kayak staycation mereka, yang apalagi kalau majikannya yang rese gitu ya, ya mereka dapat libur kan, harus dikarantina selama 2 minggu dan pemerintah sudah mengumumkan tidak boleh diberhentikan seperti itu. Jadi ya pokoknya kita sekarang lagi tinggal di zaman yang cukup edan gitu katanya Pak Johnson. Jadi mari kita berhati-hati, mari kita ikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, waktunya sudah selesai Pak Johnson, kita harus berpisah dulu dan mohon maaf tidak ada waktu untuk memasangkan lagu kembali. Jadi saya akan langsung saja transisi kembali ke radio di Portugal. Jadi untuk itu kita akan ketemu lagi di acara yang sama, Kumbang Channel Kumbang Kumpul bareng yo minggu yang akan datang. Salam Indonesia, sampai ketemu minggu depan. Bye bye semuanya. Tapi aku ya kok nggak bisa nih? Mana nih? Orangnya mana nih? Kok ini nggak nyala nih? Kok nggak nyala ya?
Okay, I know. You pay the card. Anyone? Okay, any song? Okay, I try this one. Okay. Ada nggak bener ini? Hmm? Nggak bener.